Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Bu Gilang dalam pelajaran Bahasa Indonesia tema 2 subtema 3 bermain di lingkungan sekolah dengan tema mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Nah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak hebat, kita dapat memperoleh informasi dari sebuah gambar. Ketika mengamati gambar, kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan. Kamu dapat membuat pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin kamu peroleh. Nah, teman-teman, yuk kita simak gambar berikut. Cerita apa ya yang cocok untuk gambar di samping ini? Ya, ini adalah tentang anak-anak yang sedang bermain di halaman sekolah. Apakah kalian bisa membuat kalimat tanya berdasarkan gambar di samping ini? Kita akan belajar membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya. Teman-teman, apa ya kata tanya itu? Kata tanya adalah kata-kata yang dipakai untuk menanyakan sesuatu, seperti apa. Apa yaitu kata yang digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Siapa yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Selanjutnya, ada kata berapa. Kata berapa adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, dan waktu. Yang keempat ada kapan, yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan ya kita masuk sekolah? Nomor 5, ada kata di mana, yaitu kata tanya yang digunakan untuk menerangkan tempat. Contohnya, di mana kamu simpan tempat pensilmu? Yang keenam, ada kata mengapa, yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, atau perbuatan. Contohnya, mengapa kamu sakit? Yang ketujuh, ada kata bagaimana. Kata bagaimana yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara atau perbuatan. Nah, teman-teman, berikut ini adalah cerita dari gambar yang Ibu sajikan di awal. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat telah tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, sekarang coba kalian membuat kalimat tanya. Ingat, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Bagaimana, teman-teman? Sudah bisa? Berikut ini adalah contoh dari Ibu ya. Misalnya, kata apa? Apa yang sedang dimainkan Beni? Siapa? Siapa saja yang bermain lompat tali? Berapa? Ada berapa anak yang bermain estafet air? Kapan? Kapan mereka bermain bersama? Bagaimana? Bagaimana cara mereka bermain kelereng? Nah, teman-teman,
Ayo menulis cerita tentang pengamatan di sekolah. Ikuti langkah-langkah berikut ya. Amati gambar dengan cermat, misalnya wujud benda pada gambar. Dengarkan cerita gurumu dengan seksama. Buatlah cerita singkat berdasarkan gambar dan cerita yang kamu dengar. Dan pastinya, gunakanlah dengan bahasa yang baik dan benar. Teman-teman, yuk kita perhatikan gambar berikut. Sedang apa ya, Benny? Nah, beginilah ceritanya. Mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny mengenakan pakaian yang rapi dengan baju dimasukkan ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah mengikuti wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Nah, teman-teman, judul dari cerita tadi adalah mengamati benda. Isi ceritanya bisa seperti contoh ini ya. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Sedangkan Udin mengamati gangsing. Gangsing ada yang terbuat dari kayu dan plastik. Teman-teman, mari kita menjelaskan makna kosakata keragaman wujud benda. Berikut ini adalah contoh kosakata benda padat di bidang olahraga. 1. Bat. Bat yaitu alat untuk memukul bola dalam permainan tenis meja. Yang kedua, net, yaitu jaring untuk permainan olahraga. Dan ketiga, kok, bola dalam permainan bulu tangkis. Nah, teman-teman, mari kita membuat kalimatnya. Misalnya, Benny memukul bola pingpong dengan bat. Bola pingpong menyangkut di net. Udin membawa kok dan raket untuk bermain bulu tangkis. Nah, teman-teman, mudah ya membuat kalimat. Bermain estafet bola. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain estafet bola di halaman sekolah. Benny bersama teman-temannya berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. Edo dari tim yang berbeda. Tim Edo ceroboh dan kurang kompak, jadi pemenangnya yaitu tim Benny. Mei dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Mereka baru datang ketika estafet bola sudah dimulai. Ia mendapatkan nasihat dari guru yang mengajar PJOK. Nah, teman-teman, coba kamu buat pertanyaan tentang teks bacaan yang kamu simak barusan. Gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tulis di buku tulismu ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.